Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih membicarakan mengenai filsafat eksistensialisme, uh, corak berpikir mengenai ada. Pada Descartes itu adalah ada itu sebagai suatu kesadaran. Jadi karena aku sadar, aku bisa memikirkan ada. Maka kesadaran itu sadar itu menentukan suatu keberadaan. Begitu juga ketika Kant menjelaskan bahwa sesuatu yang realitas itu sudah ada, cuma pemikiran kita atau cara kita untuk menangkap realitas itu menjadi suatu pengetahuan. Bagaimana syarat-syarat untuk memahami realitas itu? Nah, itu pembicaraan mengenai epistemologi Kant. Kemudian Hegel juga di dalam filsafatnya menjelaskan bahwa yang rasional itu yang real itu yang rasional. Jadi kesadaran ini menentukan bagaimana sesuatu bisa dianggap real atau tidak real. Apa sesuatu yang real itu? Yang menyeluruh gitu. Yang konkret. Yang konkret itu adalah yang jelas, yang bersifat keseluruhan gitu. Menyeluruh, tidak partikular. Kemudian filsafat eksistensialis menganggap ya memang keberadaan kita di dunia ini udah sangat jelas, bahwa realitas ini ya bersama kita, tidak ada keterpisahan antara diri kita dengan realitas, karena diri kita ini adalah realitas. Aku ini adalah mendunia. Lebih kuat lagi pada Heidegger menyatakan bahwa aku ini mendunia. Ini Lebenswelt gitu kan, menjadi sesuatu yang menduniawi, kesadaran, bukan kesadaran eksistensi manusia ini, menduniawi, menjadi mendunia. Nah, di sini kesadaran itu harus memiliki suatu kaitan tentang apa gitu kan. Nah, eksistensialis mendasarkan kepada diri, karena diri inilah yang ingin dipahami. Dan dari diri inilah bagaimana seseorang untuk bisa menjalani kehidupan. Seseorang dengan pengetahuan mengenai benar dan salah gitu kan. Tapi dalam menjalani kehidupan dia tidak mau berjuang gitu ya, untuk membela orang yang susah. Tidak bisa berkomitmen kepada sesuatu yang itu sangat kuat, harus bertanggung jawab. Eksistensialis mungkin seperti ajaran etik ya, harus bertanggung jawab terhadap kehidupan ini. Kadang-kadang kita kalau memakai eksistensialisme itu biasanya kan dalam kehidupan sehari-hari kita ini suka dicela, suka diomongin orang lain, kita suka diobrolin tentang diri kita ini sebagai seorang yang jelek bagi mereka. Ya, seorang eksistensialis itu menyatakan ya masa bodoh sekali. Diri kita sendiri yang memaknai gitu kan. Jangan sampai kita hidup dengan anggapan asumsi orang lain. Kita harus memiliki, ketika kita hidup di dalam suatu permasalahan, dan berada di dalam titik terendah, maka kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Bukan orang lain yang menentukan hidup kita, tapi kita sendiri yang harus menentukan jalan hidup kita nanti, bagaimana bisa bangkit lagi. Itu kan, ini renungan tentang otentisitas diri. Sehingga orang dengan kesadaran eksistensialis ya, ketika berhadapan dengan stigma ideologi massal, dia harus mengembalikan kepada diri sendiri. Di mana diri saya gitu? Apakah saya setuju? Apakah saya harus perlu mengikuti tren yang menurut saya tidak semua orang harus mengikuti itu juga misalnya. Harus punya suatu pemikiran yang mendalam. Kenapa saya harus mengikuti sesuatu, apalagi itu suatu ya populer, dan tentu saja harus dikaitkan dengan tanggung jawab tentang suatu yang kebaikan atau eksistensi manusia yang lainnya ya. Jadi ada sisi bertanggung jawab juga. Nah, di sini eksistensialisme itu
akan menanyakan tentang apakah diri kita memang menyadari bahwa itulah yang kita pilih gitu. Kita berkomitmen untuk itu gitu. Nah, filsafat eksistensialisme ini dalam memandang realitas itu, realitas sudah dijelaskan sebelumnya, realitas itu selalu terbuka semelimpahnya pengalaman kita ini. Tapi kita juga tidak bisa terombang-ambing dalam pengalaman, di dalam suatu hadirnya eksistensi benda-benda, peristiwa. Kita harus menentukan diri kita sendiri, karena ya untuk memaknai sesuatu ya diri kita sendiri yang harus memaknainya. Tidak semua harus dimaknai oleh kita. Sehingga memang diri kita ini unik gitu. Kita mungkin memaknai suatu gelas karena gelas ini memiliki persahabatan dengan kita, karena kita selalu minum kopi. Kita namai gelas itu, kita kasih tulisan gelasku tersayang. Ini kan suatu kreativitas sebenarnya, sehingga eksistensialisme ini dekat dengan wilayah seni, sastra. Bagaimana cara untuk menikmati hidup gitu kan, dan juga bagaimana cara untuk tetap kuat di dalam suatu tragedi. Corak-corak eksistensialisme ini memang semakin berkembang karena eksistensialisme itu punya doktrin ya untuk selalu terbuka terhadap pengalaman dan mungkin pemikiran juga ya, pemikiran apapun juga ini sini. Maka misalnya pada Sartre, pada Heidegger itu mereka menggunakan fenomenologi. Jadi fenomenologi itu ingin memahami realitas sebagaimana adanya gitu. Mereka berusaha untuk mencari suatu penghayatan gitu ya. Penghayatan bagaimana antara penanda dengan petanda dan realitas itu menjadi satu gitu. Sebenarnya menyaksikan kebenaran itu gitu. Aletheia bagi Heidegger. Jadi intinya bahwa kehidupan ini adalah suatu ontologis juga, udah sesuatu yang bersifat eksistensial kehidupan kita ini. Tetapi keluasan dari kehidupan ini kita yang memaknainya gitu, karena tidak semuanya harus kita maknai. Berarti memang ada sesuatu keputusan ya untuk memaknai sesuatu atau tidak memaknai sesuatu. Bisa saja rame-rame kita berbicara mengenai kontestasi politik, tapi mungkin saja lebih menarik tentang kelahiran kucing di rumah kita daripada eksistensi politik di Indonesia misalnya. Itu kan sesuatu, apalagi kita meyakini lebih bermanfaat kita memikirkan kucing gitu misalnya. Tapi tentu di dalam wilayah yang bersifat publik ini, eksistensialisme ya corak misalnya seperti Albert Camus atau Sartre, ya mereka bertanggung jawab terhadap publik, menjadi seorang intelektual publik. Mereka berusaha untuk memberikan ide-ide tentang bagaimana untuk menjadi pemberontak ya. Pemberontak, kadang situasi tertentu membuat kita harus berontak ya. Jadi eksistensialisme ini berelasi ya dengan suatu keadaan. Jadi tidak menghadapi sesuatu keadaan yang sama, tidak mungkin manusia mengalami suatu keadaan yang berbeda. Lingkungan yang damai, ada yang lingkungannya bergejolak. Nah, bagaimana manusia menghadapi setiap lingkungan itu? Jadi memang selalu terbuka di sini adalah bagaimana bisa beradaptasi. Dan ini sebagai sesuatu yang sebenarnya mudah terpikirkan gitu. Tapi bagaimana dengan pemaknaan? Pemaknaan ini juga apakah diserahkan kepada setiap individu masing-masing, sehingga ini akan mengarah kepada suatu yang bersifat subjektif ya. Lalu apakah ilmu pengetahuan
berangkat dari sesuatu yang subjektif. Tapi eksistensialisme ini tidak berbicara tentang pengetahuan. Ini berbicara tentang pengalaman dan penghargaan terhadap sesuatu yang bersifat subjektif. Karena mereka menganggap setiap pengalaman manusia itu bersifat unik. Jadi menghargai keunikan setiap orang dalam menentukan kehidupannya, di dalam cara dia bersikap gitu. Jadi ramai-ramai di zaman Kierkegaard waktu itu banyak kecenderungan mengikuti Hegelian. Kesadaran itu sebagai sesuatu yang bersifat universal ya, ingin mendapatkan suatu kesadaran yang universal. Kesadaran universal itu seperti apa? Kesadaran yang menyeluruh gitu kan, di setiap diwakili juga dengan kesadaran untuk membangun negara, dan yang menjaga kebebasan itu adalah negara gitu kan. Jadi negara yang menjaga kebebasan setiap individu. Ya memang benar, negara harus menjamin kebebasan setiap individu gitu kan. Jadi yang memberikan kesadaran itu adalah negara. Padahal di sini setiap individu itu memiliki kesadaran, potensi untuk selalu sadar gitu, tidak perlu harus diingatkan oleh individu gitu. Diingatkan oleh negara. Dan faktanya memang negara menjadi saat di beberapa zaman itu menjadi sangat mengontrol hak individu. Mungkin Hegel sebagai seorang yang dari partai, mungkin dari Republikan yang gitu ya, jadi sikapnya seperti itu. Tapi kalau dari Demokrat mungkin akan lebih bebas. Kierkegaard sepertinya masuk ke Partai Demokrat kalau kita klasifikasikan mengenai tentang individualismenya atau soliter itunya. Jadi eksistensialisme itu mempertimbangkan fenomenologi, mempertimbangkan juga kritisisme, kritik ideologi juga sebenarnya. Meskipun sebenarnya eksistensialisme ini apakah menyusun suatu nilai, tentu saja menyusun nilai setiap orang di hidupnya ini harus menentukan mana yang dia bernilai atau tidak bernilai. Jadi eksistensialisme itu sebenarnya salah kalau dikatakan tidak mempunyai etika. Dan yang paling dasar dari etika itu ya sesuatu yang bersifat baik, misalnya baik ya, menjaga keselamatannya, sesuatu yang punya tujuan, yang punya pragmatisme. Ini sebenarnya udah jelas sekali. Tentu saja orang eksistensialis itu memahami itu. Nah, dan selalu ada daya untuk perlawanan dari eksistensialisme ini karena setiap yang sudah dimapankan itu maka di sana akan mengurangi kecenderungan si subjek itu untuk berani menghayati, untuk memeriksa kembali, entah itu pengalaman, entah itu sebagai suatu konstitusi, sebagai pemikiran, mungkin di sana. Sehingga eksistensialisme itu selalu berjarak dengan kemapanan gitu kan. Mungkin dianggap soliter gitu kan. Ketika sains sudah jadi mapan, dia memikirkan sendiri bahwa ternyata posisi mengambil kritik gitu ya. Sains itu bisa menjadi sesuatu yang mengeksploitasi, apalagi ketika menganggap manusia sebagai alat saja. Menciptakan alat, sains menciptakan alat pemenuhan kebutuhan hidup, teknologi ya tujuannya untuk memperalat atau kita terjebak dengan sistem teknologi itu sendiri, sehingga renungan refleksi tentang diri itu berkurang. Terima kasih.